Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anugrah Ngamawan dari Arutala Kadikdayan, Pertasena Dharma Wangsa. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya mau sharing-sharing sedikit tentang yang namanya soft skills. Sebelumnya nih, bagi yang belum tahu, apa sih itu soft skills? Soft skills itu adalah kemampuan-kemampuan non-teknis, atau gampangnya, sifat-sifat kita, keterampilan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, yang dapat menunjang kehidupan kita di kampus sebagai mahasiswa maupun nanti di luar kampus ketika kita sudah berada di prospek kerja kita masing-masing. Soft skills ini ada beberapa nih yang wajib banget dikuasai sama mahasiswa. Yang pertama contohnya adalah problem solving. Apa sih itu problem solving? Problem solving adalah kemampuan kita dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Masalah-masalah gimana tuh? Ya masalah-masalah yang bagaimanapun itu, masalah-masalah di kampus misalnya tugas yang numpuk, atau masalah-masalah di organisasi, atau masalah-masalah misalkan di asrama atau di kos bisa juga. Nah, problem solving itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut. Gimana sih caranya ningkatin problem solving? Yang pasti pertama kita harus banyak baca biar dapat banyak wawasan. Habis itu juga kita harus mengidentifikasi akar dari masalah tersebut. Setelah diidentifikasi, barulah kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif. Selanjutnya yang kedua adalah public speaking. Apa sih itu public speaking? Public speaking itu adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi di depan orang, baik depan orang banyak maupun secara individu. Nah, public speaking ini nih penting banget ini. Di kehidupan mahasiswa juga sangat penting. Kita sebagai mahasiswa nih pasti bakal banyak banget yang namanya ketemuan sama orang. Entah itu di kampus, kita ketemuan sama teman seangkatan, kita ketemuan sama senior, kita ketemuan sama dosen. Pasti kita ada komunikasi yang terjadi di situ. Nah, kita ini bisa mengasah public speaking kita dengan cara banyak-banyak wawasan, banyak-banyak berlatih berbicara di depan umum, dan yang paling penting adalah jangan malu dan percaya diri. Selanjutnya adalah leadership. Leadership ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini penting banget dari mahasiswa. Mahasiswa juga harus bisa menjadi seorang pemimpin karena mahasiswa adalah pilar yang menjadi tonggak kemajuan bangsa Indonesia. Nah, gimana sih cara bisa ngelatih leadership ini? Yang jelas pertama-tama kita tuh harus bersikap proaktif. Kita tuh harus bisa mengambil inisiatif atas apa yang sedang terjadi. Habis itu juga kita harus bisa bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga meminimalisir pihak yang dirugikan. Nah, yang paling penting juga kita harus banyak-banyak wawasan dan kita harus peka terhadap apa yang dirasakan orang-orang sekitar kita. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengerti orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah time management. Ini nih krusial banget. Kenapa? Karena kita harus bisa memanage waktu, kita harus bisa mengatur waktu, baik itu waktu kita berangkat kuliah, waktu kita nugas, waktu kita istirahat, kita harus bisa memanage waktu itu. Nah, gimana sih caranya kita bisa melaksanakan time management dengan baik dan benar? Yang pertama kita adalah harus mempunyai rencana, schedule, jadwal pada hari tersebut. Pagi jam berapa sampai jam berapa kita harus gimana, siang jam berapa sampai jam berapa kita harus apa, malamnya kita harus bagaimana. Nah, kita tuh harus bisa fokus pada jadwal tersebut dan jangan gampang terdistraksi. Jangan gampang ya udah deh gak apa-apa ini dilewatin, ya udah deh gak apa-apa itu dilewatin. Nah, gak boleh kayak gitu. Kita harus fokus sama apa yang kita bikin, kita harus fokus sama jadwal kita sendiri sehingga kita bisa memanage waktu dengan baik. Selanjutnya adalah critical thinking. Critical thinking itu adalah berpikir secara kritis. Nah, gimana sih cara melatih berpikir secara kritis itu? Caranya adalah kita harus banyak-banyak wawasan, kita harus mempunyai banyak pandangan, kita harus bisa mengetahui masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kita bisa melihat masalah itu dengan lebih jelas lagi, kita bisa melihat hal tersebut dengan lebih kritis lagi. Sekiranya cukup ya, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita kedepannya dapat melatih dan mengembangkan soft skills tersebut. Amin. Assalamualaikum.